Pada pagi hari ini kita akan belajar dari ayat yang mungkin sudah sering sekali Bapak Ibu Saudara sekalian dengarkan atau baca, ya. Sama-sama mari kita buka di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, Matius 5 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Mungkin multimedia boleh bantu dan kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 2 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, terpuji nama Tuhan kita. Ya, jadi kita akan belajar dari ketiga ayat ini ya, ayat Matius 5 ayat 14 sampai 16. Jadi sebelum kita masuk, kita melihat dulu di ayat-ayat tersebut di atas, kita melihat bahwa bahwa terang itu berfungsi untuk menerangi semua orang yang ada di lingkungannya, ya. Dia berfungsi untuk menerangi semua orang yang ada di lingkungannya. Jadi kita perlu sekali mengingat, ya, serta lebih memahami lagi bahwa orang percaya memiliki fungsi dalam kehidupan bermasyarakat secara umum, yang berarti itu di luar gereja ya. Saya katakan di luar gereja, bukan hanya di dalam gereja, yaitu untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, di lingkungan pekerjaan kita mungkin, atau mungkin kita punya persekutuan doa di luar, dimanapun Tuhan sedang menempatkan kita saat ini, disitulah lingkungan dimana sebenarnya fungsi kita adalah untuk menerangi lingkungan kita. Amin. Nah, jadi saya mau katakan gini, terang merupakan sebuah identitas kerajaan Allah, ya. Terang merupakan sebuah identitas kerajaan Allah yang diberikan kepada kita orang-orang percaya. Identitas itu diberikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau tidak pernah terjadi yang namanya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita mungkin masih menjadi anak-anak gelap. Tidak ada yang namanya identitas anak-anak terang. Kita bukan anak-anak terang kalau tidak ada pengorbanan Kristus. Jadi ingat sekali lagi bahwa semuanya adalah kembali kepada pengorbanan Kristus. Semuanya adalah inisiatifnya Tuhan. Nah, jadi yang saya mau katakan tadi sekali lagi, terang merupakan sebuah identitas kerajaan Allah. Sudah menjadi hakikat kita, ya, sebagai warga kerajaan Allah untuk menerangi sekitar kita. Kita di sini sebagai rock, ya, representative of Christ Kingdom, duta kerajaan Allah. Kalau kita duta kerajaan Allah, kita berarti warga kerajaan Allah yang sedang diutus, ya, ke tempat lain. Kita memang sekarang bukan ada di dalam kerajaan sorga, belum gitu. Tapi kita sedang diutus di bumi. Dan ketika kita menjadi utusannya, apa yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang yang ada di sini, yang ada di bumi? Kita terang. Kita garam. Itulah kita. Jadi kalau kita sebagai warga kerajaan Allah itu masih gelap, pertanyakan kembali identitas kita. Apakah kita mengerti identitas kita, atau kita lupa sama identitas kita? Ingat, ketika kamu sudah mengenal Allah, ketika kamu telah mengakui Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, artinya kegelapan itu sudah sirna. Yang ada adalah terang. Identitasmu sudah berganti. Ibarat kalau misalnya kita punya KTP Indonesia gitu ya, terus tiba-tiba kita convert ke Malaysia, kita dapat IC biru. Nah, itu kita sudah berganti gitu. Kita sudah berganti identitas. Ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang terang, artinya kita berbicara tentang sesuatu yang terlihat dengan jelas. Bukan sesuatu yang samar-samar, bukan sesuatu yang abu-abu, ya, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang jelas, sangat nyata, dan berbeda, dan memberi dampak yang signifikan kepada sekeliling kita. Ya, kalau kita memang berbicara tentang terang, pasti kita juga berbicara sebelumnya tentang garam. Tapi hari ini kita akan berbicara hanya tentang terang,
terang dan garam itu memang sekaligus kita berjalan bersamaan, karena semuanya kita berbicara tentang memberi dampak di sekitar kita. Dimanapun kita ditempatkan, sekali lagi bukan hanya di gereja. Atau mungkin jangan sampai kita punya pemikiran bahwa begini, well, kita hanya kudus, kita hanya suci ketika kita masuk ke dalam gereja. No, bukan. Gereja hanya tempat. Ya, gereja hanya tempat, tapi tempat kita bersaksi, tempat kita berkarya bukan di dalam gereja. Di sini tempat kita dibaharui, di sini tempat kita disiram, di sini tempat kita dibina. Tapi di mana tempat kita berkarya? Di luar dari sini, bukan di dalam sini. Di luar daripada sini. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, setiap orang percaya adalah terang dunia, itu yang tadi kita katakan, itu yang tadi kita baca ya. Jadi kita mau baca juga di, mungkin saya akan bacakan saja di Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu di Efesus 5 ayat 8. Dan kita diberikan perintah untuk tidak hanya menjadi terang yang biasa-biasa aja. Ya, kita diberikan perintah bukan menjadi terang yang biasa-biasa aja. Terangmu bercahaya seperti bintang-bintang. Dikatakan dalam Filipi 2 itu, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Seperti bintang-bintang itu, bayangkan ya, kalau kita mau bicara bintang, matahari itu termasuk dalam bintang ya. Cuman bintang yang dekat sama kita. Kalau kita mau lihat banyak sekali planet-planet yang seperti matahari tapi jauh, dan itu makanya kita katakan bintang. Tapi kalau kita mau katakan bercahaya seperti bintang-bintang, artinya itu besar sekali, terlalu sangat kuat, itulah bintang. Yang seharusnya kita seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar seperti kayak lampu atau mungkin seperti apa, lampu yang redup sekali gitu. No, bukan seperti itu kekristenan. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana Allah memakai kehidupan kita sebagai terang dunia. Poin pertamanya adalah gini. Perhatikan baik-baik. Poin pertama adalah terang tidak datang dari diri kita sendiri. Ya, terang tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi Allah lah yang memberikan identitas baru sebagai terang pada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, poin pertamanya, terang tidak datang dari kita, tapi itu semua karena pengorbanan Yesus. Kita diberikan identitas baru, itu semua karena pengorbanan Kristus. Perlu kita sadar bahwa sebesar apapun dan segigih apapun kita berusaha, ya, kita tidak akan menjadikan diri kita sendiri terang. Kita tidak akan bisa move out dari gelap kepada terang dengan kegigihan kita, dengan usaha kita sendiri. No, tidak akan pernah bisa. Itu yang ingin saya sadarkan kita, mengingatkan kembali kepada kita semua. Saya percaya semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengerti akan hal ini. Tapi saya hanya ingin mengingatkan supaya ini menyegarkan kembali pengetahuan kita bahwa ya, sebesar apapun usaha kita, itu nggak buat kita menjadi terang. Tapi karena Tuhanlah, ya, bukan karena hasil usaha kita, tapi karena kasih-Nya Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan bahwa semuanya berasal dari inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang punya inisiatif duluan. Bukan Novelty yang punya inisiatif, aku mau pergi ke gereja, aku mau cari Tuhan nih. No, bukan itu. Bukan juga mungkin waktu beberapa tahun yang lalu saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis gitu kan. Bukan karena itu, Tuhan, saya mau saya waktu itu Pak Kris yang berikan yang membaptis saya. Pak Kris, saya mau memberikan diri saya untuk dibaptis gitu. Bukan hal itu, bukan kemauan saya yang bikin saya menjadi terang. Membuat saya dari gelap menjadi terang gitu. Bukan karena hal itu gitu. Ingat, Roh Kudus yang membuat kita menjadi terang. Roh Kuduslah yang menjamah kehidupan kita, dan atas karya Kristus di atas kayu salib itu yang membuat kita menjadi terang, membuat identitas lama kita itu dimusnahkan. Ya, identitas lama kita yaitu anak-anak gelap, dan kita mempunyai identitas baru sebagai anak-anak terang.
ya. Jadi karena Kristus turun ke dunia, ia membawa misi mengeluarkan kita dari gelap dan memberikan status baru anak-anak terang. Kristus menyalakan pelita-pelita dan meletakkannya di atas kaki Dian. Itu yang kita pelajari dari ayat tadi ya. Kristus menyalakan pelita-pelita dan meletakkannya di atas kaki Dian. Kaki Dian itu adalah gereja. Dan pelita-pelita itu adalah kita itu sendiri. Adalah setiap kita yang ada di tempat ini. Mampukah kita menjadi pelita? Mampukah kita menjadi terang yang benar-benar bercahaya seperti bintang-bintang di antara sekeliling kita? Ketika kita ada di tempat kerja kita, ketika kita ada di lingkungan kerja kita, apakah kita menjadi sama seperti mereka? Apakah warna kita menjadi sama seperti mereka? Atau orang-orang di sekitar kita bisa melihat, oh no, Ibu Sundari berbeda. Oh no, Ibu Berta berbeda. Apakah orang bisa melihat perbedaan itu dalam kehidupan kita? Apakah mereka bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita? Perlu kita sadari, kita perlu dibaharui hari demi hari. Itu yang disebut sebagai progressive sanctification. Itu yang selalu diajarkan oleh Pastor Daud kepada kita hari-hari ini gitu. Selalu diajarkan terus-menerus. Itu bukan jangan sampai kita merasa bosan, kok itu terus firman-Nya. Enggak, bukan. Tapi kita perlu mengerti bahwa hal-hal yang kita ulang-ulangi terus itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan itu akan menjadi pola pikir kita yang baru. Ketika kita sudah mengerti bahwa oke, ini dia yang harus aku lakukan, ini dia yang harus aku lakukan setiap harinya. Jadi Tuhan, saya mau katakan gini, tidak ada hidup yang terlalu gelap yang tidak bisa Tuhan ubahkan. Dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam sehingga Tuhan tidak mau pakai menjadi alat untuk kemuliaan-Nya. Segala sesuatu yang ada di belakang kita tetap di belakang. Itu gak perlu kamu bawa maju ke depan. Kamu gak perlu bawa ke sekarang sampai di sini, no. Yang di belakang tetap di belakang. Kamu gak perlu bawa maju ke depan. Karena Tuhan gak melihat dosamu, Tuhan gak melihat kejahatanmu, Tuhan gak melihat masa lalumu yang kelam. Bukan itu yang Tuhan lihat. Kalau kamu menyerahkan dirimu, ketika kita menyerahkan diri kita untuk benar-benar mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Nggak usah terkadang kita merasa merasa bersalah gitu ya, merasa bersalah. Enggak Tuhan, aku malu sama dosaku. Enggak Tuhan, aku malu gitu. Aku nggak mau seperti ini Tuhan. Aku malu sama masa laluku. Aku nggak mau pelayanan lah. Terkadang kita memberikan excuse gitu ya. Terkadang kita memberikan excuse untuk kita nggak mau melayani Tuhan lebih lagi. Kita nggak mau ke gereja karena apa? Kita masih punya dosa yang kita bawa terus menerus. Tuhan katakan apa? Tanggalkan semuanya gitu. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Itu yang Tuhan Yesus katakan gitu loh. Artinya gini, Tuhan mau ambil itu semua. Tuhan nggak minta kamu bawa semua gitu loh. Tuhan nggak minta kamu untuk bawa sendiri gitu. Karena Tuhan yang pikul. Apapun masa lalu kita, seberapa jahat, bukan menjadi tolak ukur apakah kita layak untuk menerima identitas baru sebagai terang. Bukan itu tolak ukurnya. Sekali lagi kita perlu melihat, jangan pernah malu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah malu, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang susah untuk ditemui. Bukan seperti itu. Sedikit cerita bahwa tadi pas saya di sini gitu kan, saya sering sekali saya ini kan bukan orang yang ekstrovert ya. Saya orang yang introvert. Kalau saya sudah nyaman sama orang-orang atau lingkungan di sekitar saya, baru saya bisa mulai sedikit gila gitu ya. Mungkin ya, sedikit ini gitu. Kadang orang malah sampai, aduh Kak Nov nih kayak gini, lagi Kak Nov ini receh banget gitu ya. Nah tapi kalau bukan sama orang yang ini, saya sering sekali tuh kayak, aduh nggak tahu mau ngomong apa gitu. Bahkan ketika saya khotbah, sering sekali ya ketika saya sharing firman Tuhan gitu, saya tuh
pas udah mulai lagu terakhir gitu, udah mulai dagdikduk nih di sini. Waduh, ntar lagi nih. Waduh gitu. Udah dagdikduk nih di sini nih. Gimana? Cuman tadi tuh kayak Tuhan tuh nyadarin lagi gitu. Selama ini kamu sadar gak? Kamu tuh lagi sharing firman Tuhan sama keluargamu sendiri loh gitu. Tuhan sadarkan kayak gitu. Kamu tuh sharing sama keluargamu sendiri. Kamu di sini tuh sama siapa? Kamu udah berapa lama di sini? Dan orang-orang yang sekarang lagi mendengarkan kamu di luar dari yang ada di YouTube ya, yang mendengarkan kamu saat ini semuanya keluargamu. Untuk apa kamu dagdikduk gitu loh di dalam hatimu sendiri di depan keluargamu gitu. Sedangkan kita biasa untuk mungkin makan bersama, ngobrol bersama, bercanda bersama. Dan ini yang akan membuat kamu terus bisa berdiri, bukan karena apa? Karena Tuhan mau sadarkan bahwa gini, kalau kamu sudah nyaman, kamu pasti bisa berkarya. Nah sekarang sama dengan Roh Kudus. Ini mungkin sharingnya agak sedikit nggak nyambung sama ini, tapi saya mau katakan gini, ketika kamu sudah mulai nyaman gitu, mungkin awal-awal pertama ketika kita mengenal Tuhan, kita nggak kalau saya sendiri kayak dulu saya nggak ngerti bahasa roh, ketika orang lain berbahasa roh saya cuma pelongo aja gitu kan, saya apa orang ini nih gitu. Pertama kali saya bisa bahasa roh memang ada di sini, di rumah saya sendiri. Maksud saya mau katakan Rock Malaysia ini adalah my second home gitu. Selain kampung halaman saya gitu ya di Batam gitu ya, this is my second home gitu. Itu sebabnya saya punya kerinduan untuk saya bisa stay ada di Malaysia gitu. Itu karena apa? Saya punya keluarga di sini, saya punya family di sini. Itu yang buat saya dulu tuh saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia di sini sudah dari beberapa tahun yang lalu mengerti bagaimana kisah kehidupan saya nggak perlu ngobrol banyak lagi. Itu mulai dari saya masih kuliah, ada saksi-saksinya gitu, saksi hidupnya, ada Mami Un gitu, Ibu Ida, Ibu Berta, Ibu Tina, Mami Lydia gitu. Mulai dari kita udah pindah gereja beberapa kali, semuanya sudah tahu gitu. Dan mulai dari saya akui saya pernah kosong gitu di sini gitu, dan itu udah beberapa bulan saya jalani semuanya itu. Tapi Tuhan beserta saya, dan dari situ semua ada proses yang terjadi ya. Identitas kita berubah dari gelap menjadi terang, ada proses yang terjadi. Tapi proses itu ketika kita bilang menjadi terang, saya mau katakan gini, menjadi, kalau kita katakan menjadi gitu kan, misalnya contoh, bukan menjadi terang dulu, kita ambil contoh mungkin menjadi apa? Menjadi sehat gitu. Itu kita berusaha untuk makan makanan yang baik, nggak sering banyak makan babi gitu ya mungkin ya, nggak sering banyak makan kerang, nggak mungkin banyak ya, supaya kolesterol terjaga, olahraga dan lain sebagainya. Menjadi apa? Menjadi kaya gitu ya. Itu kita lakukan dengan bekerja dengan giat, bekerja keras, terus kita berhemat, mungkin kita menabung. Nah, itu menjadi. Jadi saya mau katakan menjadi itu sebenarnya identik dengan hasil usaha kita sendiri. Ya, hasil usaha kita sendiri untuk melakukan sesuatu sehingga itu terjadi. Tapi di sini terbalik ya saudara sekalian ya. Menjadi terang dalam konteks Alkitab itu bukan karena hasil usaha kita. Jadi saya mau perjelas di tempat ini supaya tidak ada yang salah persepsi, tidak ada yang salah pemikiran bahwa menjadi terang artinya saya yang harus mengusahakan sendiri menjadi terang. No. Sekali lagi itu semua adalah hasil usaha dari Kristus. Itu semua adalah pengorbanan Kristus. Ya, jadi jangan pernah ada kita di tempat ini berpikir bahwa ya, aku terang karena aku sudah berusaha untuk menjadi terang. No. Ya, karena aku rajin ke gereja, aku rajin ikut persekutuan doa, aku ikut saat teduh, aku bersaat teduh sendiri. Aku ikut ibadah tengah minggu dan lain sebagainya. Itu semua kita lakukan karena kita perlu Tuhan. Bukan yang menjadikan kita dari gelap menjadi terang, bukan itu. Tapi untuk membuat kita terus lagi dibaharui dan terang itu tetap terus ada pada kita.
Ingat ada perumpamaan lima gadis. Ya, pokoknya itu saya lupa. Tapi yang mau saya sampaikan adalah begini. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak gitu ya. Kalau mereka menyalahkan terus dan akhirnya mereka tidak berhikmat dalam untuk menyalakan pelitanya, itu nggak akan mereka nggak akan bisa bertahan. Saya mau katakan, menjadi terang, memang identitas terang itu sudah kita dapatkan gitu. Tapi bukan berarti kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita diam aja. Itu sama seperti yang tadi dikatakan di firman Tuhan adalah kita menyalakan pelita di bawah gantang. Ya. Menyalakan pelita di bawah gantang. Jadi jangan sampai kita menutup pelita kita dan meletakkannya di bawah gantang. No, tidak seperti itu. Pelita diletakkan di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya orang melihatnya. Adakah orang menyalakan lampu terus lampunya ditutup? Untuk apa lampu itu dinyalakan? Atau nggak mungkin kan Tuhan ciptakan matahari terus mataharinya ditutupin semua planet gitu, akhirnya bumi juga gelap gitu. Ya, jadi terang atau pelita itu berfungsi untuk menerangi. Ya, untuk membuat perbedaan. Untuk membuat perbedaan apa yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat gitu, boleh melihat, oh, ada Kristus. Oh, ada Yesus. Oh, dia berbeda. Mungkin mereka belum mengenal Kristus. Kalau mereka belum mengenal Kristus, paling tidak mereka bisa melihat perbedaan. Perbedaan apa yang ada antara kamu dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin kita yang sedang kuliah gitu, kita boleh memperlihatkan bahwa kita nggak ikut misalnya ya, saya nggak tahu mungkin term sekarang ataupun mungkin midterm atau seperti apa exam gitu, kita masih bisa nyontek atau enggak. Kita mau katakan kita bisa berdiri sendiri karena apa? Karena Tuhan yang berikan kita kekuatan. Karena Tuhan yang berikan kita hikmat, kebijaksanaan. Kita nggak perlu kerjasama, kita nggak perlu nyontek. Tuhan yang berikan kita hikmat. Ya, tapi juga berhikmat itu bukan berarti besok ujian nggak usah belajar, Tuhan yang berikan hikmat besok tiba-tiba gitu. No, nggak kayak gitu ya. Tuhan dapat nilai 100, kamu dapat nilai 0 kalau seperti itu. Oke, ya. Jadi saya mau katakan gini, sadari bahwa kita, poin pertama ya, saya ulangi lagi untuk mengingatkan bahwa sadari bahwa hidup kita dulunya kita ada dalam gelap, tanpa tujuan dan lari meninggalkan Tuhan. Namun karena pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita, maka kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Kita memiliki identitas baru, yaitu anak-anak terang. Dan yang kedua, poin kedua adalah gini, Tuhan sangat rindu terang itu bercahaya melalui 2 hal ini ya. Yang pertama adalah pemberitaan firman Allah dan kesaksian. Kita telah mengenal dan terus-menerus berhubungan dengan Allah. Kita telah mengenal dan terus-menerus berhubungan dengan Allah, dan itu membuat kita semakin hari semakin dibaharui pengenalan dan pengetahuan kita tentang Kristus dan karya agungnya. Ya. Nah, pengetahuan yang kita miliki tentang kabar baik, tentang Injil, kita sudah dapat Injil itu. Kita sudah menerima kabar baik itu. Apakah kita harus membuatnya itu hanya untuk kita sendiri? Apakah kita menjaganya untuk diri kita sendiri, kita nggak bagikan ke orang lain? Tidak. Yang kita harus lakukan adalah gini, kita harus memberitakannya, kita harus membagikannya. Jangan kita simpan sendiri dan kita meletakkannya di bawah gantang. Bukan itu. Ya, sekali lagi kita membagikannya, menceritakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sampaikan kabar baik ini. Sampaikan kabar baik, kabar sukacita bahwa keselamatan itu ada pada Yesus. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, itu sebabnya minggu lalu sangat luar biasa gitu. Mami Un bercerita bagaimana dia sharing tentang apa yang dia lakukan, bagaimana perjalanan kehidupannya. Saya bilang, wow, yang kayak gini nih luar biasa banget. Mungkin kita yang masih muda itu kalah gitu.
Kita belum tentu ketika kita di dalam di dalam Grab ya, ataupun InDriver ataupun apapun itu ya, mungkin di dalam Grab kita bisa ngobrol sama drivernya, terus kita bisa menceritakan tentang Yesus gitu. Ketika ada di dalam Grab itu sendiri. Dan bahkan sampai drivernya mau menerima Tuhan, itu kalau bukan Roh Kudus yang bekerja nggak mungkin gitu. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, momentumnya bisa dapat adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita mengerti momentum yang tepat. Terkadang Roh Kudus bilang jangan berbicara gitu, tapi kalau Roh Kudus sudah ngomong, ayo ngomong gitu, jangan takut-takut gitu. Nah, jadi pengetahuan kita yang kita miliki tentang kabar baik itu, bagikan, beritakan itu kepada sekitar kita. Mungkin ada di teman sekolah kita, ataupun mungkin ada orang-orang yang ada di dalam yang ada di rumah kita yang belum kenal dengan Kristus. Sampaikan kisah itu, sampaikan kabar itu, supaya mereka boleh mengenal Kristus. Ceritakan bagaimana Allah mengubah hidup kita, bagaimana kasih karunia itu berkuasa dalam ketidakmampuan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bahkan di dalam keadaan kita mungkin lupa sama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah lupa sama kehidupan kita. Mungkin kita takut, kita malu untuk menghadap sama Tuhan karena kita mungkin belum bersikap dengan benar, tapi sebenarnya Tuhan gak pernah minta kita untuk seperti itu gitu, nggak pernah minta kita ya udah kamu sadar diri ya, jangan ketemu aku dulu, kamu masih berdosa gitu, enggak, no, Tuhan nggak pernah lakukan itu. Kalau kita juga membaca tentang kisah anak bungsu yang pergi gitu kan ya, waktu anak bungsu itu datang kembali, ayahnya tuh nggak cuman berdiri di pintu gitu nungguin gitu ya. Kalau bapak-bapak zaman sekarang gitu, mungkin kalau anaknya hilang terus mau balik lagi ke rumah, udah minggat dari rumah gitu, dia akan nunggu aja. Coba minta maaf nggak dia duluan? Minta maaf nggak dia? Sini nggak? Dia cium tanganku nggak? Dia minta maaf nggak? Mungkin bapak-bapak zaman sekarang kayak gitu. Tapi bapak yang perumpamaan di tempat ini adalah Bapak di surga. Kalau kamu kembali, Tuhan yang kejar kamu. Sebelum kamu sampai, Tuhan yang kejar duluan gitu loh. Gimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah pemberitaan firman Allah dan kesaksian. Yang kedua adalah dengan cara hidup yang baik. Ya, perbuatan baik yang lahir dari pertobatan itu harus kelihatan. Ya, perbuatan baik yang lahir dari pertobatan itu harus kelihatan. Yakobus 3 ayat 13. Dikatakan demikian, Yakobus 3 ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi dia harus menyatakan perbuatannya. Ingat bahwa kita adalah suratan terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi bukan soal berapa banyak yang kita tahu tentang Tuhan, namun seberapa besar hidup kita diubahkan oleh pengetahuan itu. Bukan hanya sekedar gimana kita tahu tentang Tuhan, bukan itu. Mungkin kita bisa hafal ribuan ayat Alkitab gitu, tapi hidup kita berubah enggak? Dengan kita baca Alkitab setiap hari, kita baca firman Tuhan setiap hari, novelty yang pemarah berubah nggak menjadi novelty yang lemah lembut? Bukan lemah gemulai ya, tapi lemah lembut. Ya. Nah, berubah nggak? Novelty yang mungkin nggak gregetan gitu kalau misalnya ngeliat sesuatu hal yang nggak baik, berubah nggak menjadi novelty yang bisa sabar? Atau kita hanya membuat firman Tuhan itu hanya sebagai sebuah bacaan, dongeng yang dimana memang ini kewajibanku yang aku harus lakukan. Karena apa? Karena aku Kristen. Karena apa? Karena aku anak Tuhan. Karena apa? Karena aku adalah warga kerajaan Allah. Oh iya, kita mengerti itu semua dan kita membacanya, tapi ternyata kehidupan kita gak berubah, sama aja gitu.
Saya mau katakan gini, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin kita serupa gitu. Waktu itu pernah Kak siapa ya, temannya Kak Daud waktu itu yang datang, yang siapa yang kita antar ke bandara tapi kelewatan itu Kak. Oh iya, Kak Martin gitu. Dia bilang saya ingat sekali dia pernah khotbah di KJC, dia katakan gini, kalau misalnya ini saya gitu ke Surabaya gitu kan, terus saya pakai logat saya seperti ini, terus lama-kelamaan ngobrol sama keluarganya Aileen gitu kan, ini ngobrol sama Aileen gitu, akhirnya jadi sedikit medok gitu kan, gitu. Terus lama-lama nanti pakai bahasa Surabaya juga, pakai apa namanya, kalau orang Surabaya pakai kamu tuh apa? Kayak gitu, aduh, keikut gitu ya, keikut seperti itu juga. Nah, jadi apa namanya, itu aja baru kita datang masuk ke Surabaya, terus kita akhirnya baru ngobrol beberapa hari, beberapa lama gitu kan, dan akhirnya logatnya udah mirip gitu. Nah, apalagi kita yang berhubungan terus dengan Tuhan, semakin miripkah kita sama Tuhan gitu. Karakternya Tuhan ada nggak dalam kehidupan kita? Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, seharusnya karakter Tuhan itu semakin ada dalam kehidupan kita. Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita, dan kita semakin berkurang. Keakuanku itu berkurang. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan me, myself, and I. Me, myself, and I. Aku, dan aku. Jangan sampai keegoan kita masih besar kalau kita katakan bahwa kita bergumul dengan Tuhan. Seharusnya kalau kita bergumul dengan Tuhan, keakuan kita tuh udah gak ada lagi. Semuanya hanya tentang Tuhan, to glorify His name, untuk memuliakan Allah kita melalui kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan soal berapa banyak yang kita tahu tentang Tuhan, namun seberapa besar hidup kita diubahkan oleh pengetahuan itu. Perbuatan baik kita harus kelihatan bukan untuk reputasi kita. Bukan untuk reputasi kita, wah Novelty hebat ya, oh Novelty baik banget ya dia sama orang, dia selalu mengasihi, dia bla 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 bla. Bukan. Tapi supaya orang lain boleh melihat, yes, ada Tuhan Yesus dalam kehidupan Novelty. Untuk orang yang kenal Tuhan mungkin, oh kok kenapa dia berbeda? Akan ada pertanyaan seperti itu, dan kita bisa menyatakan gitu. Saya mau saksikan gini. Saya dalam tim saya ya, dalam tim di tempat di kantor saya gitu. Saya satu-satunya yang Kristen. Saya punya subject master SMI ya, kita sebut SMI gitu, dia kayak second levelnya gitu ya. Itu namanya dia orang Filipina ya, dia dulu Katolik, tapi dia menikah sama orang lokal dan akhirnya convert gitu. Ya, jadi semua satu tim itu kita berdelapan termasuk saya gitu, saya satu-satunya yang Kristen. Dan saya katakan gitu, pertama kali saya dapatkan pekerjaan ini tahun yang lalu ya, di tim ini ya, saya dapatkan tim ini. Itu kan kita punya shift yang ada Minggu sampai Kamis sama Senin sampai Jumat gitu kan. Itu waktu interview ditanya, memang kamu siap nggak kalau kerja di hari Minggu gitu. Saya bilang enggak, kalau hari Minggu enggak, Senin sampai Sabtu saya oke, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau hari Minggu saya nggak mau. Oh kenapa gitu? Ditanya itu sama manajer, kenapa kamu nggak mau hari Minggu? Oh ya, saya ada ibadah saya Kristen, saya ada ibadah untuk hari Minggu. Oh oke, katanya gitu. Oke, dan akhirnya memang saya dikasih shiftnya yang Senin sampai Jumat gitu. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, kami tetap terima. Kamu ambil yang Senin sampai Jumat, nanti yang SMI ambil yang Minggu sampai Kamis. Memang akhirnya roster itu setelah hampir 1 tahun itu akhirnya diganti jadi semuanya Senin sampai Jumat ya. Yang hari Minggu ditiadakan, akhirnya semuanya Senin sampai Jumat gitu. Dan awal-awalnya orang-orang yang ada di tim saya itu semuanya nggak ada yang orang lokal, satu pun nggak ada. Semuanya orang Middle East,
Ya, dan kita tahu sendiri orang Middle East itu kebanyakannya mayoritas apa, dan memang bukan mayoritas, memang ya semua yang ada di tim saya itu gitu. Tapi saya mau katakan gitu, saya berikan ada dalam ketika kita meeting, ketika kami ada dalam diskusi gitu, nilai-nilai kekristenan itu tetap saya sampaikan gitu, meskipun mungkin saya nggak katakan oh ini ada di dalam Yohanes 3 ayat 16 gitu, oh enggak gitu, tapi saya katakan gitu ya, kalau kita mau mengasihi orang ya salah satu bentuk kasih adalah sabar. Saya katakan kayak gitu. Kalau kamu mengasihi konsumermu gitu ya, kan kita katakan customer ya. Kalau kamu memang mau mengasihi konsumermu, kamu mau mengasihi customermu ya, kamu harus sabar gitu. Kalau dia marah ya jangan marah balik gitu. Dan kamu harus belajar untuk mendengarkan duluan supaya kamu bisa mengerti, dan kamu ada di situ untuk membantu dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu. Kamu bukan ada untuk untuk sekedar kayak gitu dan untuk menolak. Kebanyakan customer service ya kerjanya nggak bisa kayak gitu Pak, itu kayak gini, nolak apa yang diminta oleh customer, padahal customer datang, mungkin customer marah-marah, mungkin customer frustasi bukan karena dia marah sama orang yang lagi ngomong sama dia gitu, tapi dia lagi marah karena keadaan yang dialami gitu ya. Jadi saya mau katakan, saya belajar untuk memberikan norma-norma kekristenan, memberikan pengajaran kekristenan, ya nggak perlu kasih tahu ayat kan ya. Yang penting kita kasih tahu bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya seperti ini. Well, saya nggak ngerti mereka tahu atau enggak, tapi saya yakin SMI saya yang dulu Katolik mungkin tahu gitu ya. Mungkin dia tahu, tapi udah dia let go aja gitu kan ya. Udah, saya nggak ada masalah. Yang penting saya katakan gini, saya belajar untuk memberikan apa yang saya pelajari, apa yang saya baca, apa yang saya renungkan. Saya mau itu semua hidup dalam kehidupan saya. Dan ketika itu semua hidup dalam kehidupan saya, bukan saya yang dimuliakan, tapi Tuhan Yesus yang dimuliakan. Ya, pertanyaan untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita, itu hidupkah firman Allah yang kita terima? Bertumbuhkah benih itu dalam kehidupan kita? Apakah orang-orang di sekitar kita melihat Kristus melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita dan sikap kita? Atau kita malu mengakui Tuhan Yesus ketika kita keluar dari gereja, keluar dari gedung gereja ini? Apakah kita malu di luar sana untuk mengakui Kristus? Lantas, apa yang membuat kita malu mengakui Tuhan Yesus? Apakah kita malu? Bisa jadi karena kita malu karena karakter kita yang masih tidak baik, seperti yang tadi saya katakan. Kita malu bertemu Tuhan karena aduh Tuhan, saya habis melakukan kesalahan gitu. Enggak lah Tuhan, aku nggak mau berdoa dulu lah malam ini. Atau mungkin kita malu di hadapan orang lain menyatakan bahwa kita Kristen karena orang lain juga ngelihat kehidupan kita sama aja sama mereka gitu. Ya. Nah, ingat, karakter yang tidak baik, karakter yang ada dulu di dalam kehidupan kita, seharusnya kita bisa lepaskan jubah itu. Karena Tuhan sudah memberikan identitas yang baru, anak-anak terang. Nah, tapi kita sendiri perlu mengerti bahwa roh memang penurut, tapi daging lemah. Untuk itu penting kita mendisiplinkan kehidupan kita mendisiplinkan diri kita, ya, dengan bagaimana caranya. Saya percaya minggu lalu sudah disampaikan oleh Mami terkasih kita, Mami Un. Jadi kalau mau tahu bagaimana caranya, tonton lagi, ya, subscribe rock.malaysia ya, ya, di YouTube kita. Nah, jadi ditonton lagi supaya kita bisa mengerti bagaimana cara mendisiplinkan kehidupan kita untuk kita tetap terus bergumul kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah malu untuk mengakui Tuhan dimanapun kita berada. Jangan malu untuk datang kepada Tuhan kalau kita mungkin sedang dalam masalah, atau mungkin kita setelah kita melakukan dosa. Jangan malu menghadap kepada Tuhan, jangan malu untuk datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan malu untuk mengakui Tuhan dimanapun kita berada. Jangan malu untuk mengakui Tuhan.
Deklarasikan kebaikan Tuhan melalui kehidupan, melalui kehidupan kita, melalui kehidupan saya, melalui kehidupan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara. Deklarasikan kebaikan Tuhan. Saya akan akhiri dengan beberapa poin ya. Jadi dari sejak semula, sekali lagi, kita dipilih untuk menerangi dunia. Dari sejak semula kita dipilih untuk menerangi dunia. Sama seperti Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan Allah dipermuliakan atas apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalau Tuhan Yesus nggak menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir, Allah tidak dipermuliakan melalui hal itu. Tapi peristiwa ini, peristiwa salib ini, peristiwa yang terjadi ini meneguhkan kita supaya kita juga mampu untuk melakukannya. Yaitu apa? Melakukannya, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Allah melalui kehidupan kita, melalui perjalanan kehidupan kita dari awal sampai akhir. Kita permuliakan Tuhan gak? Bukan soal bagaimana kamu memulainya, bukan soal bagaimana kamu memulainya. Mungkin kamu boleh memulai lambat, mungkin kamu boleh memulai Kristen dari kamu lahir, dari kamu brojol gitu ya. Kamu udah mulai Kristen. Mungkin kamu baru memulai kekristenan, perjalanan kekristenan di umurmu yang belasan tahun. Kita berbeda-beda, tapi bukan soal itu. Soal bagaimana kamu mengakhirinya. Apakah kamu tetap setia sampai akhir? Apakah kehidupanmu mulai dari kamu start, mulai dari garis start itu sampai di garis finish, kamu memuliakan Tuhan dari kehidupanmu? Atau kamu hidup untuk dirimu sendiri? Dari start sampai finish hanya untuk kamu aja gitu. Untuk me, myself, and I. Untuk aku dan aku gitu. Bukan untuk Tuhan. Tidak ada tujuan lain dalam segala sesuatu yang kita lakukan selain untuk memuliakan Tuhan. Ayat terakhir kita mau baca di 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat yang 11. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan kita. Kita berdoa.